Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai surat keterangan pendamping ijazah. Eh, Sosialisasi ini akan kami rekam melalui Zoom, kemudian PowerPoint yang dipresentasikan itu juga akan di-share. Mohon bantuan untuk yang hadir hari ini kepada teman-temannya bisa dikabarkan ya, dioper gitu. Apa info yang disampaikan pada hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Apa itu SKPI? Nah, jadi di kampus gitu ada 3 dokumen utama yang menyatakan bahwa kalian itu lulus. Dokumen pertama itu adalah ijazah, dokumen kedua itu ada transkrip nilai. Nah, yang ketiga ini yang biasanya nggak banyak disosialisasikan gitu ya, karena ini peraturannya juga nanti akan kita bahas, baru akan disampaikan itu sekitar masih baru lah bisa dibilang gitu. Nah, jadi dokumen ketiga ada yang disebut dengan surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ya, soft copy materinya nanti akan dibagikan. Nah, surat keterangan pendamping ijazah. Apa itu SKPI? Nah, jadi memang SKPI itu baru diatur di Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018 gitu tentang surat keterangan pendamping ijazah yang berupa dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi. Nah, jadi istilahnya SKPI itu adalah seperti kalau ijazah itu adalah dokumen legal yang menyatakan kalian lulus gitu. Kalau transkrip itu adalah dokumen legal yang menyatakan kalian lulus nilainya berapa gitu. Nah, kalau SKPI ini adalah dokumen legal yang menyatakan selama kuliah ini aktif ngapain aja nih anak-anak gitu. Selama kuliah jadi kegiatannya ada apa aja. Nah, itu tertuang dalam SKPI. Mengapa SKPI ini penting? Next, karena SKPI itu bisa dibuat gitu ya untuk mendukung saya nih selama kuliah. Saya aktif di organisasi ini loh gitu. Selama kuliah saya selalu berprestasi gitu. Selama kuliah saya sering ikut lomba. Selama kuliah saya suka banget nih ngejar sertifikasi asuransi. Nah, itu tertulis pada SKPI. Jadi, SKPI ini merupakan dokumen tambahan formal yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap atau moral kita sebagai lulusan. Jadi, justru selain CV gitu ya, SKPI ini adalah dokumen penting yang menjual kalian keaktifan kuliahnya itu seperti apa gitu. Sehingga di sini wajib gitu ya, selama kuliah itu kalian aktif, berorganisasi, ikut lomba, dan ikut seminar-seminar yang diakui SKPI di SMA Trisakti gitu. Jadi intinya di sini ini kita akan meningkatkan kalian kuliah nih. Oh, selama kuliah saya sering banget menambah ilmu pengetahuan melalui seminar-seminar di A, B, C, D. Nah, itu tertulis di SKPI. Itu makanya itu penting. Jadi ketika HRD ngelihat kalian lamaran kuliah, ada file, ada dokumen SKPI-nya, HRD langsung, oh nih anak rajin nih gitu. Oh nih anak udah tahu tentang asuransi ya gitu. Jadi itu berupa dokumen tambahan ya, dokumen pendukung yang menjual kalian gitu dengan tujuan nanti bisa lebih mudah lagi mendapatkan pekerjaan. Jadi intinya SKPI adalah seperti itu. Yang mau ngomong-ngomong, yang mau nanya, nanti silahkan raise hand aja ya. Kita akan bertanya di akhir sesi. Oh yeah. Next. Ya, selanjutnya. Nah,
di STMA, SKPI juga penting gitu. Jadi kita terbayang nih anak-anak lulus nggak lepas gitu. Kita terbayang, oh anak-anak kita tuh seringnya ikut SKPI yang bagian sini ya gitu. Mereka sukanya topik ini gitu. Nah itu sehingga kita mendapatkan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan kita itu agar bisa mudah dimengerti masyarakat gitu. Langsung aja ini teknis, next. Oke, di STMA Trisakti gitu. Jadi bagaimana skema SKPI-nya gitu ya. Kalian dokumen pendukung SKPI itu diterbitkan gitu dengan syarat kalau untuk mahasiswa S1 baik itu aktuaria dan manajemen itu harus mengumpulkan total 210 poin. Kalau mahasiswa D3 itu 180 poin. Kalau alih jenjang cukup 90 poin gitu. Jadi apa kegiatan luaran yang diakui? Nah, di sini ada 7 kegiatan yang diakui. Yang pertama itu adalah kegiatan Merdeka Belajar. Yang kedua adalah sertifikasi manajemen risiko dari LSPMKS. Yang ini, 2 hal ini akan lebih lanjut dijelaskan nanti oleh Kaprodi D3, Bapak Syahrial Sidik. Kemudian kegiatan lainnya itu adalah kegiatan webinar atau seminar gitu dalam bentuk apapun, baik online maupun offline, dengan 3 topik pilihan, yaitu topik tentang asuransi dan reasuransi, ataupun tentang manajemen, ataupun tentang aktuaria dan keuangan. Selain itu, ada 2 kegiatan lainnya, yaitu berupa soft skill. Ini biasanya difasilitasi nanti oleh LPMA ketika kalian ada di tingkat akhir, mungkin semester 7 gitu ya, berbarengan atau sebelum wisuda. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya ini bisa TOEIC, bisa TOEFL, bisa STAT gitu yang ada kemampuan bahasa Inggris di STMA Trisakti. Jadi 7 ini yang diakui. Rincian poinnya adalah, oke, next. Nah, ini rincian sebaran poinnya nih. Kalau seandainya yang S1 itu ke-7 kegiatannya itu diupayakan untuk dilaksanakan di mana masing-masingnya itu bernilai 30 poin. Kemudian kalau D3 itu kecuali topik manajemen, kecuali topik keempat, topik manajemen, dan topik yang lainnya itu juga harus diakui. Sedangkan kalau alih jenjang itu SKPI-nya itu cukup, ini standar minimum ya, minimumnya itu mengikuti 3 topik seminar atau webinar online gitu. Nah, ketiga topik ini sebenarnya SKPI nomor 3-7 webinar baik tentang asuransi, manajemen, aktuaria, ataupun tentang soft skill dan bahasa Inggris itu difasilitasi oleh LPMA atau Lembaga Pengembangan Manajemen Asuransi gitu. Jadi nanti nih kalau ada yang share flyer-flyer tentang seminar atau webinar dan pelatihan itu nanti diharapkan kalian ikut aja gitu. Jadi nanti boleh dibebaskan kapan aja ikutnya, kapan mau pilih yang mana, yang penting poin SKP-nya itu sudah terpenuhi. Ini adalah poin SKPI wajib. Nah, jadi saya ada yang lain nih yang nggak dari LPMA, boleh dimasukkan ke dalam SKPI, tapi tidak masuk poin gitu ya. Oke, next. Ini next aja, nanti akan dibahas. Oke, terkait dengan webinar, itu kan kalian diwajibkan mengumpulkan 30 poin. Nah, nanti poinnya itu bisa terlihat di sertifikat webinar. Nah, peraturannya kalau seandainya dia seminar nasional, itu kalau seharian penuh 20 poin, kalau setengah hari 10 poin. Kalau internasional setengah hari 15 poin, seharian penuh 25 poin. Kalau
workshop yang round table gitu ya, setengah hari 10 poin, seharian penuh 20 poin. Nah, di sini ada bisa dibilang privilege ya, ada keunggulan kalau seandainya kalian mempunyai buku cetak gitu, nulis misal ada yang barengan nulis sama dosen call for book, buku cetak 1 bab gitu, itu langsung dapat 30 poin dengan menyertakan sertifikat penulisan bukunya. Atau misal saya udah ikut AMAI Ibu gitu ya, atau saya udah ikut CGI dan sebagainya. Nah, itu langsung dapat bonus poin 30 poin. Kemudian kita juga ngasih bonus ya untuk mahasiswa yang aktif organisasi, di mana keaktifan organisasi itu dapat 10 poin, ataupun yang aktif ikut ya lomba literasi asuransi dengan virtual itu juga akan mendapatkan poin SKP 10 poin. Oke, next. Ditambah lagi keringanan juga kalau seandainya kalian berprestasi. Kayak misal nih, kemarin kan baru ngadain Turdalkam ya, turnamen dalam kampus. Misalnya dapat juara, berarti itu adalah kejuaraan yang lokal, di mana juara 1 itu akan dapat 15 poin, juara 2 10 poin, juara 3 5 poin. Kalau seandainya kalian berhasil berprestasi di lingkup nasional, ini poinnya tuh lebih tinggi lagi. Bahkan kalau seandainya internasional, itu kalian mungkin udah dapat 100 poin gitu. Dari total prestasi, dari total poinnya kan 210 untuk yang S1 ya. Jadi udah setengahnya tuh selesai SKP-nya. Itu jadi apabila poin tersebut terpenuhi, nanti dokumen SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah akan kita cetak atau kita berikan sebagai penunjang kalian gitu. Nilai jual kalian nanti di industri ketika khususnya untuk melamar pekerjaan. Oke, next. Ya, ini apapun organisasinya itu akan dapat total 10 poin ya semuanya. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Program Studi D3, Bapak Syahrial Cindy. Kepada Pak Syahrial, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fani, Kepala Program Studi Aktuaria, yang di awal telah dijelaskan tentang surat keterangan pendamping ijazah. Ya, itu sudah sangat detail gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi sertifikasi kompetensi. Yang tadi kan di sebelumnya ada namanya LSP, ya kan, lembaga sertifikasi profesi, ya, MKS gitu kan, manajemen risiko. Nah, saya akan menjelaskan di sosialisasi sertifikasi kompetensi ini, kami menginginkan bahwa mahasiswa kami itu bukan hanya mendapatkan yang disebutkan Bu Fani saja gitu kan, itu misalnya ijazah, transkrip, SKPI, bahkan sertifikasinya itu mempunyai standar yang diakui oleh Badan Sertifikasi Nasional, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Itu. Jadi kalau yang ketika mahasiswa kami lulus itu, si perusahaan akan melihat gitu. Kayak saya waktu itu saya mengantar ijazah ke perusahaan A gitu kan. Bu, ini lulusan diploma 3 gitu kan, asuransi jiwa, ya, ini ijazahnya, ini SKPI-nya, ini transkripnya, yang terakhir ini Bu ada sertifikasi kompetensinya gitu. Apa tuh Pak sertifikasi kompetensinya? Nah, sertifikasi kompetensinya ini yang diakui oleh negara. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa gitu lulus terus misalnya mengelamar perusahaan di luar negeri dengan sertifikasi ini, luar negeri akan mengakui sesuai dengan levelingnya. Jadi levelingnya itu ya kalau di sini level 1-nya misalnya teknis gitu, ke level 2-nya misalnya analis, berarti ya teknis itu ya diploma 3, analis itu sarjana. Jadi sertifikasi ini sangat penting untuk diambil oleh adik-adik semua sesuai dengan jenjangnya, yang diploma 3 apa aja, yang S1 apa aja.
Nah, yang di sebelah kanan itu sertifikasi yang akan adik-adik dapat, ya, yang ada logo Garudanya. Ya, ini saya tutup. Ini nama mahasiswa kita, dia ngambil tentang manajemen risiko officer atau qualified risk management officer. Gitu loh. Nah, dari qualified management officer ini, gitu kan, itu kalau di luar sertifikasi ini itu harganya belasan juta, ya, maksudnya puluhan, sekitar sampai 3 juta sampai 6 juta gitu. Yang QRMO dia 3 juta, yang QRMA dia 6 juta. Tapi di STMA itu kurang dari 2 juta, apalagi yang QRMO kurang dari 1 juta. Ya, ini contohnya. Selanjutnya, apa sih manfaat sertifikasi untuk mahasiswa, ya? Nah, program ini memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa, tidak hanya sebagai mengukur kemampuan, ya, kompetensi, namun bisa untuk mendapatkan pengakuan. Nanti tadi saya sudah ceritakan sebelumnya, pengakuan dari siapa? Dari industrinya, pengakuan dari siapa? Dari luar negeri juga sama, dan pengakuan dari negara juga mengakui itu karena dari BNSP. Yang pertama, mendapatkan pengakuan keilmuan melalui program sertifikasi. Yang kedua, pengukuran kompetensi. Yang ketiga, memiliki parameter yang jelas dalam keahliannya. Jadi kalau misalnya saya kualifikasi di Risk Management Officer gitu kan, QRMO, ya, itu saya jelas kemampuan saya di situ gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya levelingnya kedua kualifikasi Risk Management Analysis, ya, nah berarti kualifikasinya berbeda. Ya, selanjutnya memiliki parameter yang jelas dan keahliannya, memiliki nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja. Ya, nilai jual kamu apa? Saya lulusan STMA, saya punya kualifikasi Risk Management Officer atau kualifikasi Risk Management Analyst atau QRMA. Nah, di sekolah tinggi asuransi yang lain ada nggak? Oh, nggak ada. Itulah kelebihannya. Dan keilmuan itu kamu punya kelebihan ketika kamu melamar kerja. Terus mampu bersaing di industri. Nah, di sebelah kanan itu ada namanya daftar unit kompetensi. Jadi kalau misalnya saya lulusan QRMO, ya saya harus mempunyai berapa unit kompetensinya. Di situ ada 6 unit kompetensi. Ya, dari 6 unit kompetensi itulah kemampuan yang diuji. Gitu. Jadi untuk sertifikasi kompetensi itu tidak ada nilai, ya. Maksudnya tidak ada angka, tidak ada huruf, tapi yang ada adalah kompeten dan tidak kompeten. Gitu. Ya udah, lulus atau tidak lulus. Jadi kalimat itu adalah kalimat sertifikasi adalah kompeten dan tidak kompeten. Nah, selanjutnya di STMA dengan LSP MKS ini, ya, itu kami membagi ada 2, ya, QRMO dan QRMA, di mana QRMO itu level 1-nya, QRMA ada level 2, ada lagi yang di atasnya lagi level 3, level 4 dan sampai dengan level 5. Nah, karena kami melihat dari KKNI-nya itu level 4, gitu kan, makanya diploma 3 asuransi jiwa dan kerugian, ya, bisa gitu ikut ujian kompetensi, ya, LSP dengan gelar QRMO. Nah, yang S1, ya, manajemen dan aktuaria, itu bisa ikut ujian kompetensi QRMA itu level 2 karena berbeda gitu. Jadi kalau misalnya diploma 3, ya karena dia officer, ya, atau teknis, ya makanya ngambilnya di level 1. Nanti ketika yang D3 sudah S1 maka dia bisa ngambil ke QRMA. Ya. Ini LSP MKS, ya, itu kita kerjasama dengan kualifikasinya adalah QRMO dan QRMA. Nah, ini juga tadi unit kompetensinya, ya, untuk QRMO yang tadi saya sampaikan dia ada 6, ya, merupakan yang diujinya itu adalah ini semua. Nah, ujian ini bukan hanya ujian seperti pilihan ganda saja, tapi ada esai, tapi ada unjuk kerja. Gitu. Bagaimana kamu bisa menulis, ya kan, pekerjaan kamu, portofolionya, pekerjaan kamu. Nah, itu diuji oleh si asesor kompetensinya sendiri. Nah, ini untuk unit kompetensinya QRMA itu ada 8, ya. Ada 8 unit ini yang akan diuji. Nah, terus selanjutnya kita punya rencana gitu kan untuk selanjutnya itu bekerja sama dengan Makplus Institute, ya, Makplus Institute dan LSP pemasaran, di mana level basicnya gitu. Kami menilai bahwa ini yang bisa adik-adik ambil
maupun S1 atau D3, yaitu ada namanya brand operation, service operation, dan sales operation gitu. Nah, ini sebenarnya banyak yang lain, tapi yang ada sertifikasinya untuk BNSP hanya 3 ini. Dan saya dan kami gitu kan akan bekerja sama dengan Mark+ Institute, ya, semua sertifikasi selain BNSP juga ada. Tapi yang kami sarankan yang ada sertifikasi BNSP. Nah, ini levelnya juga sama, ya. Kalau service orientation itu ada 5, ya. Brand operation ada 6, dan sales operation ada 6. Nah, ini semua unit untuk kompetensinya. Ya, judul unit kompetensinya, ya, dari ini kita harus mampu semua yang akan dites oleh pihak LSP pemasaran. Nah, selanjutnya berihal tentang tadi MBKM, ya. MBKM kita itu ada 8 yang pernah kita jalankan, ya, itu baru semester kemarin itu adalah pertukaran mahasiswa. Ya, di sini berarti ada yang ya, ini pertukaran mahasiswa, ya. Ya. Nah, pertukaran mahasiswa ini kita secara kolektif gitu kan mengikutinya kemarin dalam program pertukaran mahasiswa merdeka yang dilaksanakan oleh Badan Pertahanan, ya, Badan Pertahanan gitu, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan yang diwakili oleh LLDIKTI Wilayah 3, yaitu pertukaran mahasiswa bela negara. Nah, ini kemarin kita mengirim 39 orang untuk mengikuti pertukaran mahasiswa, di mana kita ngambil ke communication skill. Itu karena yang cocok di situ, bukan ke cyber security atau yang lainnya. Nah, dari communication skill itu berarti ada beberapa mata kuliah yang adik-adik, ya, Diploma 3 ikuti, yang 39 orang itu, yang alhamdulillah sih hampir rata-rata ada yang lulus semua. Dan nilainya mumpuni semua. Dan ikut perkuliahannya di mana? Ikut perkuliahannya di UBSI, ya, Universitas Bina Nusantara, dan di Desa Unggul untuk bela negaranya. Nah, ini saya yang mendampingi sampai selesai. Hari ini nilainya sudah keluar semua. Ya, tadi tinggal dimasukkan ke sistem informasi akademik di kitanya. Mungkin itu dari saya. Nikah, udah. Dari saya itu aja, Bu Fani. Sip, kita on point ya orangnya semuanya ya. Jadi intinya di sini adalah kita ingin menyampaikan kalian harus wajib nih SKPI. Tujuannya apa? Ya biar kalian tuh gampang nanti cari kerja. Pengennya kita tuh gitu. Biar kalian bisa menjual gitu. Saya ini seperti ini loh gitu ketika kuliah. Nah, itu dibuktikan dengan dokumen formal itu berupa SKPI. SKPI yang diakui kita minimal 7 poin tadi gitu ya. 7 poin SKPI minimal yang diakui. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain ya masih welcome gitu. Masih welcome, justru lebih bagus lagi. Justru lebih bagus kalau seandainya melebihi minimal 7 poin yang di sini yang diakui gitu ya. Ternyata mahasiswa ini sangat aktif. Nah, itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian nanti di jenjang dunia kerja gitu, terutama ketika pertama kali lulus gitu. Jadi program ini tujuannya itu adalah untuk biar daya serap lulusan itu lebih optimal lagi gitu dan lebih cepat. Kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan? Bu Fani, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Boleh. SKPI itu kayak surat pendukung yang buat kerja gitu ya, Bu. Misalkan saya kan pernah kerja di perusahaan MAP itu, Bu. Misalkan itu kan pas saya pakai ijazah SMK. Terus misalkan saya kerja dan udah lulus S1, pakai ijazah S1, itu boleh gak, Bu? Kayak digabungin sama SKPI gitu, Bu? Oh iya, justru digabung. Jadi ketika nanti kalian lulus, ada 3 dokumen legal yang akan diterima. Yang pertama itu ijazah, itu kan untuk menunjukkan bukti, saya udah lulus S1 nih, atau saya udah lulus D3 nih gitu. Yang kedua adalah transkrip.
transkrip itu berisi nilai saya berapa ketika lulus gitu, selama kuliah apa aja. Nah, yang ketiga SKPI. SKPI ini tujuannya untuk selama kuliah ngapain aja gitu. Jadi itu dokumen formalnya. Nanti akan ada sosialisasi lanjutan berupa sistem teknis untuk mengisi SKPI di si akad. Jadi akan ada lanjutan sosialisasi lanjutan. Nah, sekarang kita aturannya dulu nih dikasih tahu gitu. Jadi justru berbarengan sama seperti ijazah, transkrip, dan dokumen SKPI ketika nanti ngelamar kerja gitu. Yang menjelaskan ketiga hal tadi. Gitu. Mungkin Pak Syariel ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya tambahin aja. Yang pasti ketika surat keterangan pendamping ijazah, yang namanya pendamping berarti kan yang transkrip adalah prestasi akademik, gitu kan. Nah, kalau yang SKP ini prestasi misalnya yang non akademik ya kamu tadi, saya magang Pak, ya selama kuliah kamu misal di 3 perusahaan magang, masukin aja, ajuin. Tapi pelaporannya itu sesuai dengan semesternya, gitu loh. Jadi saya semester ini magang di perusahaan A 6 bulan, ganjil. Semester genap saya perusahaan lagi, ganjil. Nah, magangnya kamu pasti harus pembuktian kan. Nah, pembuktiannya itu yang diupload ke dalam sistem informasi akademik. Gitu. Jadi semua itu jangan, oh saya juara, masukin titik juara, tapi buktinya nggak ada. Dibatalin nanti sama kaprodi masing-masing, kan gitu. Nah, pembuktian-pembuktian itu yang harus kamu buktikan supaya poin itu benar-benar diakui. Tapi kalau misalnya saya juara di tingkat misalnya gitu kan nasional tadi atau di tingkat kecamatan atau di tingkat wali kota gitu kan, misalnya saya juara badminton gitu di tingkat kecamatan, masukin aja gitu loh. Tapi buktinya apa nih? Nah, bukti itu biasanya apa? Surat, kalau dari magang, surat keterangan dari magang tersebut, dari perusahaan tersebut. Kalau bukti lomba itu dari panitia bahwa saya memang juara sekian gitu. Biasanya ada piagam gitu kan atau sertifikat keikutan itu. Jadi SKP ini kalau misalnya kamu prestasinya waktu SMK ya nggak bisa masuk. Jadi pas waktu kamu tank di bulan September kamu masuk sebagai mahasiswa punya NIM gitu kan sampai kamu lulus. Nah, lulusnya apa? Sampai kamu menerima surat keterangan lulus. Setelah itu nggak bisa diisi lagi SKPI-nya. Gitu. Jadi SKP itu makanya kalau saya sarankan dicicil. Setiap semester kamu ikut kegiatan dicicil. Setiap ini dicicil gitu. Kayak misalnya kamu aktif di organisasi kampus, cicil. Gitu loh. Nah, dicicil berarti saya masukin ini aja organisasi kampus dapat berapa poin, ini dapat berapa poin. Pokoknya setiap semester kegiatan apapun yang kamu kerjakan dari awal masuk sampai selesai kuliah dilaporkan dalam nanti akan sosialisasi dengan teknisnya bagaimana untuk melaporkan SKPI. Gitu. Ya kayak ya tadi dibilang Bu Pani, saya yang berarti yang anak semester sekarang semester 2 semester 1 gitu kan yang angkatan sekarang itu udah dapat 30. Yang 39 orang. Karena udah jalan MBKM-nya Merdeka Belajarnya tadi. Itu berarti yang diploma 3 sudah dapat 30 untuk MBKM. Nah, tapi untuk yang lainnya kamu bisa ikut dicicil. Gitu loh. Ya. Dan soft skill-nya saya mau soft skill-nya tadi yang mau Mak Plus silakan ambil soft skill Mak Plus. Itu bebas ya. Itu Bu Pani silakan gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan SKPI ini dikasih jadi syarat ijazah diterima ya Pak Syariel ya. Harus ngisi form SKPI dulu di si akad. Mengenai sistemnya, nyusul nanti sistemnya di lain waktu sama tim IT gitu ya. Oke, ada yang raise hand, Ilman Rahmat Firdaus, silakan. Ya, maaf Bu Fani, saya mau nanya. Untuk poin-poinnya itu kita misalkan per satu lomba kita dapat 30 poin, apa mau beberapa pun lombanya kita tetap dapat 30 poin? Begitu, Bu. Oke, lomba ada di aturan yang selanjutnya Pak Syariel ya. Next, satu lagi setelah ini.
Lomba itu tergantung tingkatnya. Pertama, itu ada prestasi akademik dan non-akademik. Kalau seandainya akademik, itu misal juara lomba matematika, juara lomba manajemen, misal kalau seandainya ada ikut PKM ya, atau Pekan Kreativitas Mahasiswa gitu. Atau minimal dapat medali emas, juara 1 tuh bisa medali emas, perunggu, perak gitu, juara 1, 2. Kalau yang non akademik, misal lomba badminton, lomba bulu tangkis gitu, olahraga gitu, atau lomba seni ya puisi dan sebagainya. Itu prestasi akademik dan non akademik. Nah, kalau lokal itu berarti lombanya diadakan di sekitar STMA, di mana masing-masing juaranya ada poin ini, juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kalau lokal juara 3 tidak diakui, hanya juara 1, juara 2 gitu. Kalau yang nasional berikut poinnya. Jadi lebih bisa dibilang kalau yang berprestasi dan sering ikut lomba dan menang itu akan banyak banget, akan gampang gitu ngumpulin poin. Jadi udah bisa jadi dia terkumpul duluan nih poin 180-nya gitu ya, atau 210 buat tadi yang manajemen, yang S1 dan manajemen. Dan yang nilai poin ini itu adalah dari kaprodi masing-masing ya Pak Syahrial ya. Nanti dari manajemen berarti ada Bu Nike yang akan menilai poinnya. Kalian mengajukan. Yang approve itu berarti dari Bu Nike. Yang dari D3 nanti akan ada Pak Syahrial yang approve gitu. Benar nggak? Kalian bisa aja nih nulis, oh saya juara 1 Bu, lokal. Lomba apa? Lomba makan kerupuk gitu ya. Oh itu ditolak gitu. Bisa itu yang ngajuin mah bisa-bisa aja ya ngajuin di SKPI, tapi terkait dengan poinnya itu ditolak apa diterima, itu kontrolnya itu ada di kaprodi masing-masing gitu. Ada tambahan Pak Syahrial, silahkan. Iya. Tidak ada. Oke, ada pertanyaan tuh Pak Syahrial di chat. Silahkan Pak, monggo. Ya, baik. Bu mau tanya, untuk pengisian form SKP itu diisi setiap semester atau anytime boleh diisi? Ya, untuk yang SKP ini ya kan sebaiknya setiap semester gitu loh. Supaya kalau misalnya hard copy-nya kamu terselip gitu kan, nanti dia akan tersimpan gitu loh. Tersimpan di sistem. Nah, kami pun Kaprodi kalau misalnya itu kamu tiba-tiba diisinya setahun gitu kan, ya kami nggak bisa lihat gitu kamu ngisi di semester mananya gitu. Jadi nanti isinya ya kami harapkan di setiap semester. Jadi kami ketika lulus nggak meng-approve di akhir gitu. Jadi kalau setiap semester kan dicicil lebih enak. Ya kalau misalnya kamu di akhir gitu loh, nanti dokumennya gitu kamu tumpuk ya kan, terus tiba-tiba maaf aja hilang, akhirnya rugi kamu sendiri. Makanya ketika dapat langsung di scan PDF gitu atau di JPEG, dikirim, disimpan di sistem informasi akademik. Jadi walaupun ibaratnya kamu nggak ada bukti fisiknya, tapi kan sudah disimpan dalam bentuk berwarna ya, bukan fotokopian gitu, berwarna, itu masih bisa kami akui. Ya, ada lagi? Siapa tadi ya? Hilda. Kok gua? Iya Bu, izin tanya Pak, Ibu. Ya, silakan Hilda. Kalau untuk lomba-lomba yang kemarin-kemarin itu bisa dimasukin atau enggak ya Bu, kayak lomba video kreatif gitu. Terus diajuinnya gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Yang video kreatif kemarin itu tingkatannya nasional ya. Ya kan? Itu tingkatan nasional. Itu bisa Lokal kayaknya Pak, lokal. antar SMA ya. Ya, masuk. Pokoknya yang penting selama kalian jadi mahasiswa ya Pak ya. Yang penting dari pertama kali dapat NIM semester 1 sampai lulus gitu. Kegiatan kalian selama jadi mahasiswa apa aja gitu, ngapain aja diakui. Iya, maaf Bu Pani, kemarin yang itu kan ada yang dari kampus UI ya?
Yang PJ kreatif. Oh, Ada dari UI itu nasional loh, Bu. oh nasional. Oh iya berarti nasional lah. Karena saya Iya, ngeliat ada kampus dari UI, terus ada kampus dari STI mana gitu. oh iya. Nasional. Iya Nah, betul-betul. wah udah gede dong nilainya tuh, udah 40 kali itu. Yang menang ya, udah dapat 40 Kalau poin. juara satu ya, tapi yang dihitung juara 1, 2, 3 ya. Yang harapan nggak masuk. Ya, harapan nggak masuk. Gitu. Jadi harap-harap cemas. Ya. Terus ada lagi gimana tadi? Lanjut ya, saya bacain dulu. Poin SKPI berlaku per kapan ya Pak? Bu, apakah sertifikat beberapa bulan lalu bisa dihitung poinnya? Saya sudah 2 kali ikut seminar, tapi email sertifikat sepertinya sudah saya hapus. Ya yang pasti gini loh, berlakunya SKPI itu ketika kamu masuk di SMA, berarti di semester 1. Ya, itu berlakunya kamu. Itu di semester 1 sampai kamu lulus. Jadi kalau misalnya tadi kamu dapat terima email gitu kan, dicoba aja, siapa tahu masih ada kebagian IT, siapa tahu masih punya database-nya. Gitu. Ya. Terus siapa lagi? Septiawan, silakan. Ya, Pak, izin Pak, Ya. untuk di slide rincian poin SKP itu Pak. Itu kan dibilang ya, kalau untuk seminar atau workshop nasional itu seharian penuh itu ada 20 poin. Namun kalau misalnya, kalau misalnya itu kita seminarnya 3 hari, apakah terhitung 60 poin atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, silakan Bu Fani. Mau bantu jawab? Hitung sekali, tetap hitung 1 poin. Tetap hitung sekali. Gitu. Iya, karena dia 1 topik. Kalau misalnya Bu, ini saya tambah dikit ya Bu, kalau misalnya setelah seminar atau setelah adanya workshop itu ada ujian sertifikasi, itu seperti apa Bu poinnya? Oh, berarti itu masuk ke atas Pak Syariel, punten. Masuk ke yang bagian 2. bisa soft skill ya, nomor 6 ya, pelatihan. Ya, jadi biasanya kan boleh tambahnya Bu Fani. Jadi biasanya kamu ikut workshopnya atau ikut in-house trainingnya gitu kan. Nah itu pelatihannya yang pasti tolong sampaikan berapa jamnya. Gitu. Berarti kalau misalnya tadi Bu Fani kan sampaikan, ya kalau misalnya 2 hari kegiatan topiknya sama, ya tetap dihitung 1 kan Bu Fani. Gitu. Nah dari itu kan berarti kan dianggaplah taruh kalau dihitung 1 berarti kan 1 hari full aja sudah dapat 20 poin. 1 hari penuh. Nah, 1 hari penuh itu berapa jam? Biasanya kan minimal ya itu 8 jam. Gitu. Biasanya kan suka ada hitungan jamnya, JP-nya. Gitu. Ada 32 jam, ada yang 4 jam gitu. 4 jam itu dihitungnya setengah hari. Ya dapatnya 10. Nah, kalau misalnya dia sertifikatnya hitungnya 8 jam ya dapatnya 20, tapi minimal. Kalau lebih dari itu ya tetap dihitung 20. Ya begitu ya Bu Fani ya. Iya, lebih tetap. Jadi ini udah poin maksimal, lebih tetap. Dan kalau seandainya tadi ya kasusnya, dia ada workshop, tapi habis itu ada sertifikasinya. Dihitung 1, nggak bisa dua-duanya. Mau pakai yang workshopnya, apa sertifikasinya. Saran berarti pilih yang poinnya lebih tinggi aja gitu. Pelatihan soft skill itu kan langsung 30 poin ya gitu. Nanti bisa dikasih dapat 30 poin. Silakan. Ada lagi? Ada di chat sepertinya ya. Ada lagi ya. Pak, Bu, apakah untuk lulus ujian AMAI mendapatkan poin? Apakah harus sampai mendapatkan gelar? Lulus ujian AMAI mendapatkan poin. Oke, next mungkin Pak Syariel ada di terakhir sepertinya. Setelah ini ada lagi kah? Nggak ada. Oh, sebelumnya berarti. Sebelum ini. Ini. Ya yang tadi. Ini kan? Ya. Ya.
ujian AMAI ini masuk yang lulus sertifikasi kompetensi. Jadi kalau AMAI, CGI itu langsung dapat poin SKP 30 poin. Dan yang lulus ya, bukan yang mengikuti gitu. Yang lulus misal kalau aktuaria ujian PAI gitu ya. Ujian PAI ambil modul A10 gitu misal. Oke, dapat diakui dapat poin SKP-nya 30 poin. Tapi maksimal 30 poin. Gitu. Apa puas? Siapa? Rai? Ya, mungkin saya tambahin gitu kan, yang AMAI itu Iya. maksudnya kan bukan berarti kamu harus dapat gelar A3IK gitu, enggak. Tapi misal kamu modulnya di AMAI itu kan biasanya ada CLI, CGI gitu kan. Nah, terus Ya, modul dapat, diakui. ya kan, modul CGI, CLI. Nah, itu kami bisa hitung kamu dapat gitu loh. Nah, dari modul CGI itu ada berapa subjek, misalnya 2. Ya udah itu nanti kami, yang penting ada pembuktian kalau kamu lulus CGI. Gitu. Kalau misalnya kamu ikut ujian tapi pembuktian dari AMAI-nya nggak ada lulus CGI, ya kami juga bingung gitu, nggak bisa mengakui itu. Ya CGI atau CLI. Apalagi misalnya kalau ada kelas karyawan yang sudah lulus A3IK gitu kan, langsung aja. Tapi yang penting, nah di situ kan akan terlihat saya dapat A3 itu pas kuliah apa sebelum kuliah kan gitu. Tuh, kalau pas kuliah gitu, berarti kita akui. Kalau sebelum kuliah, berarti kan bisa pengembangannya aja gitu. Kalau misalnya itu pengakuan A3IK-nya periodenya sampai kapan? Ada yang nanya kalau lulus A3IK poinnya 30 juga sama. Jadi ini tuh udah maksimum ya. Lulus sertifikasi kompetensi maksimum 30. Kalau seandainya 2, kayak tadi misal aktuaria ya. Aktuaria modul A10, A20, A30. Lulus 3 modul, nggak dikaliin 3, 30 kali 3. Tapi maksimum 90. Tujuannya adalah biar di dalam SKPI kalian itu bermacam-macam jenisnya gitu. Terakui banyak gitu. Ada seminarnya juga, aktif MBKM gitu. Gitu. Nanya dong, boleh? Ya, silakan Pak Ardino. Ardi. Erdino. Nanya, kalau ikut training yang diselenggarain sama apa namanya ahli asuransi itu yang Imam Musjab itu gimana? Bisa dicapai juga atau gimana? Ya, silakan Bu Fani. Oke, untuk ikut training berarti masuk ke kegiatan seminar roundtable dan training ya atau workshop nasional 10 hari. Bisa kalau setengah hari 10 poin, seharian penuh 20 poin gitu. Tapi memang yang jelas gitu ya, ada beberapa hal yang poinnya tuh nggak diakui, jadi tergantung dari tema seminar roundtable, di mana topik dari seminar itu diharapkan ada tiga topik, yaitu manajemen, reasuransi atau asuransi, dan aktuaria. Itu jadi hanya 3 topik itu yang diakui. Kemudian di kami itu juga memberikan fasilitas berupa pengadaan seminar yang poinnya pasti diakui. Nah, kan kalau seandainya dari luar masih abu-abu nih, bisa diakui, bisa tidak. Nah, kalau dari LPMA langsung atau Lembaga Pengembangan Manajemen Asuransi yang diadakan di STMA, itu poinnya langsung udah pasti nilai SKP-nya nanti akan disebarkan lewat flyer gitu. Dan itu nanti akan ada di bulan ini kalau nggak salah ya. Itu rencananya akhir bulan Februari gitu akan diadakan acara webinar poin SKP gitu. Nanti tinggal pilih aja. Jadi misal kalian nggak bisa bulan Februari, tapi bulan nanti LPMA ngadain lagi bulan Juni gitu. Ya terserah, boleh pilih yang mana yang mau ikut gitu. Asalkan poin SKP-nya terpenuhi. Dan kan kuliahnya antara 2 tahun sampai
4 tahun ya, yang alih jenjang 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, jadi itu boleh tahun berapapun, yang penting selama menjadi mahasiswa, boleh tahun ini ternyata poinnya udah terpenuhi, ya udah tahun depan nggak ikut lagi boleh gitu. Atau tahun depannya lagi aja deh nanti gitu ya, itu juga boleh. Yang penting selama menjadi mahasiswa. Betul. Jadi intinya kalau dari luar itu tergantung topik, berarti intinya masih abu-abu apakah poin SKP-nya dipenuhi atau tidak. Tapi yang pasti memberikan poin SKP itu webinar atau seminar yang dari LPMA. Biasanya langsung dituliskan di flyer poin SKP-nya berapa. Gitu. Apakah puas? Gimana Pak Ardi? Kurang puas. Kalau itu seminar lama banget, kita dapat 20 poin. Iya. Mungkin saya cuma bisa nyaranin ikut aja yang diselenggarakan oleh LPMA gitu, karena memang harganya harga mahasiswa gitu loh. Jadi LSP-nya yang diselenggarakan di LPMA itu harga mahasiswa yang tadi saya sampaikan, misal QRMO di luar itu bisa 3 juta, di STMA paling cuma nggak sampai sejuta gitu. Nanti adik-adik bisa lihat di bagian LPMA, nanti beliau akan menyebar flyernya gitu kan untuk yang LSP ya QRMO dan QRMA. Nah kalau yang di luar tuh QRMA yang saya dapat informasi itu 6 juta, tapi kalau di STMA paling cuma sekitar nggak sampai 2 jutaan, 2 juta kurang. Jadi memang itu spesial untuk kita karena kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan untuk mahasiswa harganya harga mahasiswa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Gitu Pak. Iya. Kalau mungkin cerita ya, dulu itu di angkatan yang 2018 ya Pak, SKPI-nya itu Ya. Anzif. Ya, dari Anzif mereka bayar berapa Pak? Antara 2 sampai 4 juta ya. Tapi paket. Nah, ini kami tuh ingin kalian membebaskan kalian dalam rangka Merdeka Belajar, ingin membentuk dokumen SKPI yang seperti apa gitu. Tapi dengan syarat ada tata aturan yang harus dipenuhi, yaitu berdasarkan poin-poin SKP ini itu. Nah, terus ada yang bertanya, apakah kalau poin SKPI-nya webinar aja itu sudah termasuk? Jawabannya tidak. Mungkin ke yang 7 poin, Pak Syahrial minta tolong, slide yang 7 poin. Oke, andai kalau, jadi ini adalah poin maksimum yang akan didapatkan ya. Poin SKP di sini adalah poin maksimum yang akan didapatkan. Jadi misal kalau seminar atau webinar berarti kan hanya yang poin nomor 3, 4, 5. Yang topik asuransi, topik manajemen, dan topik aktuaria. Berarti poin SKP-nya itu maksimal hanya dapat 90 poin. Berarti kurang. Ya tidak terpenuhi gitu. Ini bisa harus ditunjang gitu ya, harus disepakat atau apa ya, didukung oleh poin-poin yang lain gitu. Kalau poin SKP-nya tidak tercapai, apakah tidak akan diterbitkan? Itu kebijakan, saya menyerahkannya ke kebijakan ketua ya. Bagaimana kalau setelah dinilai SKPI-nya tidak tercapai? Kita belum sampai situ bicaranya Pak Syahrial ya. Tapi jangan pesimis lah. Masa belum mulai, aduh saya nggak bakal dapet nih poinnya 200, udah pesimis gitu. Justru itu yang dikejar gitu. Belum ada wacana lebih lanjut kalau poinnya tidak terpenuhi apakah SKPI-nya diterbitkan atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah targetan minimal poin dari masing-masing alih jenjang. Masing-masing tingkat ya, S1, D3 dan alih jenjang. Ya, mungkin saya tambahkan kalau memang poin-poin ini kan tadi Bu Pani sampaikan sampai yang S1 bisa sampai 8 semester, yang D3 sampai dengan 6 semester gitu kan. Nah, poin-poin itu dicicil aja per semesternya. Kalau poin-poinnya dicicil gitu kan, ya nyicil aja, nggak usah dihitung. Tiba-tiba pas dihitung, saya sudah tinggal sekian nih yang belum terpenuhi, misalnya
kemampuan berbahasa Inggris gitu kan. Ya udah berarti sebelum saya masuk gitu kan di SKPI gitu kan, sebelum saya masuk sidang skripsi gitu kan, atau misalnya tugas akhir, oh ternyata soft skill-nya tinggal 1 gitu. Jadi kalau dicicil nggak akan berasa, tapi kalau misalnya kamu diambil dalam 1 semester, yakin nggak bakal bisa ketemu poin itu, nggak bakal terpenuhi gitu loh. Kalau di dalam 1 semester kamu kerjain nggak bakal terpenuhi, maka dicicil aja gitu ya. Strateginya gitu, sama aja kayak misalnya bagaimana kalau misalnya saya itu mau lulusnya itu tepat waktu, ya pasti kan punya strategi sendiri. Bagaimana saya misalnya lulusnya lebih cepat gitu kan, berarti punya strategi sendiri. Nah ini juga adik-adik dan bapak ibu gitu kan tuh bisa bikin aja strategi sendiri. Oh saya semester ini harus 4 gitu loh yang harus terpenuhi, atau misalnya 3 ya, semester besok misalnya poin 4, 5, 6 gitu. Nah semester besok lagi poin yang ke-7. Nah itu kan tinggal dibikin aja strategi. Nah kalau memang ibaratnya nanti butuh topik apa ya, sering-sering aja dapat informasi di LPMA. LPMA dalam 1 semester itu mungkin saja gitu kan bisa 6 kali ada seminar gitu, atau dalam 1 tahun bisa 6 kali seminar, jadi 1 semester bisa 3 kali seminar itu dalam bentuk webinar atau dalam bentuk offline ya seminar itu. Jadi jangan sampai tertinggal berita, wah saya nggak tahu, wah udah repot dah kitanya. Ya silakan lagi Bu Pani, itu aja saya tambahin. Iya, apa ada yang belum terjawab? Bu nanya Bu, Ya boleh. kalau pengisian SKP-nya itu kan kalau bisa dicicil mulai sekarang ya, ya Pak Saryal. Iya betul. Misalnya di dalam pengisiannya itu ada error atau ada kendala yang nggak bisa lanjut untuk pengisian selanjutnya, kemana kami harus bertanya gitu? Karena pengalaman saya kemarin sudah mencoba, ada di di isian dokumen atau apa itu nggak ada pilihannya, nggak bisa diklik waktu itu, akhirnya nggak ngisi lagi sampai sekarang gitu Pak. Ke IT, ke Pak Anto atau Pak Reza ya? Pak Reza udah, Pak Anto deh, ke Pak Anto. Langsung ke IT aja. Untuk nanya teknis sistem ya? Iya. Ya, betul. Ke Pak Anto, IT. Bisa di-share. Oke. Nomornya mungkin nanti. Makasih Bu. Ya, saya share di chat ya. Halo Bu, saya juga mau tanya lagi dong Bu. Boleh. Bu, kalau untuk seminarnya itu harus bersangkutan dengan asuransi atau bebas Bu? Misalkan kita ikut seminar di luar nih Bu, terus dapat sertifikat gitu. Itu bisa dimasukin untuk poin nggak Bu? Ya, untuk seminar luar ada 3 topik ya. Topik asuransi, reasuransi, manajemen, aktuaria, dan keuangan. Terkait dengan poin, boleh kalian isi di SKPI, tapi diakui poinnya yang belum tahu nih. Jadi tergantung dari kebijakan kaprodinya masing-masing gitu. Apakah ini diakui sebagai poin atau berapa poin gitu, poinnya berapa, itu yang ngisi nanti akan dari kaprodi. Diisi di SKPI boleh gitu. Jadi kalau intinya kalau dari luar itu poinnya masih abu-abu, tergantung kebijakan kaprodinya. Ini diakui atau tidak gitu. Tapi diisi di SKPI boleh. Tapi mungkin poinnya 0 gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ini ada yang bertanya lagi ya. Izin bertanya Bapak Ibu, waktu kemarin semester 1 saya mengikuti ujian LSP MKS dari mata kuliah Risk Management. Kata dosennya setelah lulus mata kuliah akan mendapat sertifikat LSP MKS. Tapi hingga kini sertifikat saya semester 3 tak kunjung mendapatkannya.
bagaimana baiknya bagaimana ya Bapak Ibu. Ya, ini kan. Oke, ini mungkin aktuaria ya, karena ini aktuaria mohon izin ya Pak, biar nggak takutnya salah persepsi gitu. Ya. Oke, Renat, ini kan untuk yang angkatan Renat dan angkatan Putu ya. Berarti angkatan aktuaria 20 dan 21. Memang ketika ujian pengantar manajemen resikonya diakui di LSP MKS. Sertifikat QRMA itu atau Qualified Risk Management Analysis itu hanya diakui 3 tahun. Sehingga kita membuat skema daripada kalian terbit sertifikatnya di semester 3, diakui 3 tahun, ketika udah lulus kan habis langsung ya, habis masa sertifikatnya, sehingga sertifikat itu akan terbit ketika nanti kalian sudah semester 7 dengan terlebih dahulu melakukan refreshment gitu. Jadi bagi yang QRMA-nya sudah lulus waktu semester 2 lalu, kemudian sertifikat akan dipending sampai semester 7. Di semester 7 itu dilakukan refreshment ulang, baru terbit sertifikat. Gitu. Karena kenapa kita pending? Karena sertifikat itu kan sertifikat dari BNSP langsung ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada masanya cuma 3 tahun. Kalau langsung kita kasih di semester 2, kalian lulus sertifikatnya udah nggak berlaku, sayang. Gitu. Jadinya dipending akan didapat nanti di semester 7. Ya, mungkin saya nambahin Bu Fani gitu. Yang kalau di Diploma 3 sama gitu loh. Dia pernah ikut sertifikasinya gitu kan di semester 1. Nah, yang ketika dia di semester 6 itu sertifikasinya nanti diberikan. Itu diberikan ke kami gitu kan. Bahwa tapi ada istilahnya jangan orang yang ikut sertifikasi jangan berpikir kalau saya ikut sertifikasi saya harus lulus gitu loh. Sebab kami juga ada yang nerima mahasiswa yang kompeten dan tidak kompeten gitu loh. Ya. Jadi ya harus benar-benar ketika sertifikasi ya kamu harus benar-benar ujiannya untuk uji kompetensinya jangan sampai gagal. Jadi kalau di Diploma 3 kemarin 2 lulusan kami sudah ada sertifikasi QRMO-nya. Ya, itu ya Bu Fani. Silakan. Ini apa lagi nih? Izin bertanya Bapak Ibu untuk pengajuan SKPI diajukan jika sudah mau lulus dalam kurung semester akhir atau bisa mulai dari semester awal. Saya ingatkan kembali bahwa SKP ini bisa ketika kamu sudah masuk semester 1 langsung dicicil. Apa yang kira-kira dicicil? Gitu. Misalnya kayak tadi ada apa yang namanya lembaga sertifikasi profesi, itu kan ada masa berlakunya. Nah kalau masa berlakunya itu berarti 3 tahun, berarti saya harus ngambil kapan? Gitu. Jangan sampai tiba-tiba kamu ngambil di awal semester gitu kan. Nah, ternyata lulusnya masih lama. Akhirnya nanti ijazahnya SKPI-nya keburu kadaluarsa. Nah, itu diatur aja ya sama Bapak Ibu sama adik-adik gitu kan. Kapan saya harus ngambil LSP-nya, lembaga sertifikasi profesi yang oleh BNSP itu diatur. Misalnya saya semester 6 tugas akhir. Ya udah saya ngambil dah di semester 6 gitu. Atau di semester 5. Nah itu nanti saya bisa supaya ketika kamu lulus kamu masih aktif SKPI-nya, lembaga sertifikasi kompetensinya. Yaitu terus izin bertanya, jika juara lomba akademik dan akademik lebih dari 1, apakah poinnya dihitung 1? Silakan Bu Fani. Mungkin bisa ke ini Pak Syahrial. Jadi intinya kalau lomba, baiknya masukin aja tuh semua sertifikat lomba gitu. Nanti di SKPI-nya kan akan makin banyak, makin seneng kan, makin terbukti kalau saya sih mahasiswa berprestasi gitu. Namun terkait poin ada batasnya. Batasnya itu adalah
30 poin. Intinya terkait poin ada batasnya ya, nggak langsung batasnya ada di sini nih. Misal lokal ini, yang ini. Justru kalau poin SKPI-nya lomba semua, boleh sih. Berarti artinya kan kalian termasuk mahasiswa yang berprestasi ya. Ikut kejuaraan lomba dimanapun gitu. Jadi kalau banyak lomba, boleh kita akui lomba setiap poin gitu. Jadi yang terbatas itu hanya yang 7 yang tadi. Tapi kalau lomba diakui semua. Tapi kayak tadi nih, jangan sampai lomba makan kerupuk masukin poin SKPI gitu ya. Itu pasti ditolak gitu sama kita gitu. Gitu. Khusus untuk lomba diakui semua ya poinnya. Tapi tergantung lombanya juga akan kami verifikasi apakah ini lombanya benar terjadi gitu. Nanti tiba-tiba ada sertifikat tapi nggak tahu nih sertifikat dari lembaga mana gitu kan ya. Itu juga akan kami lakukan verifikasi. Gitu. Apakah terjawab? Jawab, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Syarial. Ya. Mungkin yang terakhir kami mohon Bapak Waket 1, Bapak Imade Indra untuk menyampaikan pesan kepada siswa-siswi kita ini terutama terkait dengan surat keterangan pendamping ijazah. Silahkan Bapak Made Indra. Udah selesai Bu Fani? Ya, sudah Pak, tinggal arahan dari Bapak. Oh, ya. Ya, adik-adik semua, ini dalam rangka memang kita merapikan ya SKPI adik-adik semua. Karena beberapa periode ini menjadi penting tidak penting gitu loh ya. Artinya perusahaan pun seakan belum meminta dan lain-lain. Tapi perlu diperhatiin bahwa sekarang itu sudah eranya industri itu kolaborasi dengan regulator ya, artinya di pendidikan. Industri perasuransian itu juga sudah kerjasama dengan Dikti. Nanti kalau kalian tidak ada SKPI, ini sekarang sudah menjadi hal yang wajib gitu loh di industri gitu loh, karena melihat kompetensi tambahan yang kalian miliki. Kadang-kadang perusahaan itu seperti kemarin kita bicara di Makplas lah ya Pak Syarial ya. Sekarang tuh industri udah nggak nyari kalian tuh mau dari kampus mana, itu nanti dulu. IPK berapa itu nanti dulu ya. Tapi satu personal branding apa yang kalian miliki yang membuat kalian tuh beda gitu dengan mahasiswa atau dengan lulusan yang lain, itu yang dilihat. Walaupun IPK tetap akan menjadi satu penilaian ya, nilai dan lain-lain. Tapi yang dilihat adalah personal kalian nih, etika kayak gitu, kemampuan komunikasi ya. Kalau aktuaria nih misalnya aktuaria STMA nih, kalau kalian bisa memiliki komunikasi lebih baik dari lulusan ITB sekalipun, kalian jauh bisa lebih diminati oleh industri ya, karena kalian mampu komunikasi dengan baik. Kedua, kalian punya budaya kerja yang lebih aktif, profesional. Ini juga di industri, kalau kalian itu pasif gitu, hanya disuruh-suruh gitu, itu juga jadi kurang. Maka kalian harus punya soft skill yang lain, misalnya kalian kemampuan untuk menjadi leader gitu ya, kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya, ditambah dengan kemampuan-kemampuan asuransi ya. Beberapa yang dari kita nih kalau mau ke industri itu kaget dengan beberapa istilah tentang asuransi, padahal kita kalian itu lulusan dari asuransi. Jangan sampai seperti itu ya, ilmu-ilmu basic dasar itu pasti digunakan. Nah, maksud kami kalian punya sesuatu yang lebih gitu dari
kampus-kampus lain ya. Apalagi ini sekarang sudah jadi wajib. Waktu 2015-16 itu masih edaran saja, boleh iya, boleh enggak. Tapi 18 ke atas itu 100% harus sudah memiliki SKPI ya. Nah, paling sama seperti awal kampus masih cuek gitu ya, 2016 ya ke atas sampai 18. Nanti kampus mulai peduli dan akhirnya 100% harus mempunyai. Nah, sama seperti itu industri sekarang lagi bergejolak seperti itu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun mereka ngerasa ini belum menjadi rekrut ya untuk mahasiswa misalnya syarat khusus. Tapi di angkatan kalian 2-3 tahun mungkin akan menjadi hal wajib gitu loh. Maka dipersiapkan. Ya tadi udah disampaikan yang mungkin kelemahannya adalah ada yang sudah lagi ikut webinar dan lain-lain, semua didaftarkan lah. Itu kalian berarti sudah terlanjur ngambil ya tanpa terkonsep. Nah itu kita bisa petakan. Ya nanti dilihat skornya berapa. Tapi yang wajib kalau bisa ngambil di STMA gitu ya. Nah ini yang bagi yang baru harus mulai tertata. Kalau kalian mau ngambil SKPI, lihat tuh kalau ada soft skill ya lihat mungkin ntar ada pelatihan apa yang harus diikuti untuk memenuhi ini. Jadi ada sedikit paksaan. Kalau dari terpaksa itu kalian akhirnya memiliki dan kalian minat gitu. Ya, itu dibutuhkan di industri adik-adik ya. Pendamping ijazah ini dan ini wajib dari kampus. Jangan stres dulu lah ya, semua diikuti saja. Kalau nanti kita fasilitasin. Saya paling agak greget nih kalau ada yang nanya gimana kalau nggak tercapai gimana. Lah belum selesai, belum dilakukan. Jangan nanya seperti itu dulu ya. Tidak boleh, harus dikerjakan. Saya tuh sering ngadepin mahasiswa itu kalau lagi bimbingan, Pak gimana nanti kekejar nggak ujian ya? Ya gimana kalau kamunya gimana gitu. Mau ngerjain atau enggak? Kalau dikerjain buktinya lulus aja. Kalau diharapkan tidak selesai, akhirnya memang tidak selesai, nggak dikerjakan. Ya, itu nggak hal yang sulit. Ya, kita fasilitasi. Ada juga kok yang gratis kalau kalian mau ikut seminar nasional di kita dan lain-lain. Kalau ada MSS itu diikutin saja. Itu jadi bahan pertimbangan nanti bagi yang sudah di pertengahan. Kayak angkatan 2020 itu kan pertengahan itu. Ya, tetap dilanjut aja nanti kita sesuaikan. Karena nggak bisa 100% langsung bisa keubah juga ya. Tapi sistem kita akan ubah ke poin gitu. Nanti kita rekognisi aja namanya. Untuk yang baru 2021-22 yang itu berarti kalian yang 90% harus sudah menggunakan aturan ini ya. Karena kalian sudah dari awal kita sampaikan. Ya, intinya kalau kalian lagi bimbingan nih, bimbingan PA, jangan hanya datang ke PA-nya minta tanda tangan ya. Pak tanda tangan gitu. KHS, KRS, wah, itu nggak model. Kalian harusnya konsul tentang bagaimana mencapai SKPI ini. Nanti PA akan kami informasikan untuk membantu adik-adik untuk bisa mencapai SKPI ini. Gitu. Jadi kalian konsulnya ke PA, jangan ke Kaprodi atau bingung dulu. Nanti semua PA akan mengarahkan. Nanti akan membuat timeline-nya. Kami kasih kalender kegiatan, kalian bisa ikut gitu. Ya, itu saja dari saya, Bu Pani, Pak, ada Pak Saryal, ada Bu Nike ya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya rasa cukup sosialisasi mengenai teknis SKPI itu akan diumumkan lebih lanjut gitu ya. Nanti kita akan nyusul mengenai teknisnya, bagaimana cara mengisian lewat si akad. Kalau kalian pengen tahu, sebenarnya di si akad sekarang udah tersedia menunya, tapi memang belum 100% ready ya. Nanti ketika sudah ready, kita akan lakukan sosialisasi mengenai teknis pengisian SKPI di si akad STMA Trisakti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pak Syariel, monggo ditutup, Pak. Jadi yang nutup saya, yang bukanya Bu Pani. Ya Pak, gantian. Ya, oke. Baik ya, tadi sosialisasi SKP ini ya seperti yang disampaikan Pak Wakat 1, Pak Made gitu kan.
jangan takut dulu, dijalanin aja. Ada acara kegiatan yang ada di kampus, tadi MMS, terus ada kegiatan-kegiatan seminar nasional atau kegiatan di LPMA gitu, ikut aja. Yang pasti kami pun mengerti lah kalau misalnya yang gratis atau yang berbayar gitu pasti tarifnya tarif mahasiswa gitu loh. Karena memang sesuai dengan kebutuhan kemampuan si mahasiswa. Jadi kayak kami pun bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, ya kami minta nih mahasiswa nih jangan disamakan dengan orang yang bukan yang tidak sambil kuliah gitu loh. Mungkin itu, dan kita tutup ya. Kita berdoa mudah-mudahan ya Bapak Ibu, adik-adik kuliah di STMA ya itu dimudahkan ya, dilancarkan gitu. Kegiatannya gitu kan, mudah-mudahan diberikan juga kesehatan juga supaya kuliah ini lancar, tidak mandek gitu kan sampai dengan lulus gitu. Yang namanya kuliah, kamu sudah daftar, akhirnya harus ada endingnya adalah lulus gitu loh. Yang pasti jangan sampai kurang semangat gitu kan, apalagi yang mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu. Marilah kita berdoa mudah-mudahan SKP ini sukses gitu kan buat Bapak Ibu dan adik-adik ya kan, dan kita semua yang akhirnya dengan SKP ini membedakan bahwa kampus STMA Trisakti dengan kampus lain mempunyai added value yang positif ya di mata industri perasuransian. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hadir jangan lupa isi absennya di kolom chat ya. Cari Bitly-nya saya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih.